Hai semua, selamat datang di Kisah-Kisah di Sekolah. Oke, jadi kali ini podcast kita berkedatangan tamu spesial dari ITB. Jadi ini kita ngundang alumni SMA Hilaris angkatan pertama, Bang Deren. Halo. Hai. Ya, kita nih kali ini mau ngomongin tentang PTN atau perguruan tinggi negeri. Cara masuknya gimana, terus backgroundnya juga gimana, apa sih yang harus dipersiapin. Bang Deren ini dia masuk top 3 PTN favorit di Indonesia, itu Institut Teknologi. Oke, pertama-tama aku mau nanya nih Bang, bisa ceritain dikit ya Bang, kayak latar belakangnya nih, terus kayak gimana sih mutusin pertama kali buat nagetin ITB gitu. Sudah, sebelumnya di zaman aku belum ada di podcast kayak gini. Jadi podcast apa kisah-kisah di sekolah ini tentang apa ya? Kayak mungkin program apa gitu. Ini sebenarnya kita mau buat itu sih, kayak konten-konten yang menarik lah ibaratnya, jadi sekolah, jadi orang luar tuh masih bisa kenal Hilaris gitu lewat podcast ini gitu. Iya, berarti. Oke, ya. Lanjut Bang, boleh dijawab gitu ya tadi. Apa yang latar belakang? Latar belakang, terus kayak gimana sih awalnya mutusin bisa kuliah di ITB, mau kuliah di ITB gitu, targetinnya. Boleh. Oke. Jadi awalnya seperti biasa, aku pas SD SMP itu kayak biasa, kayak anak-anak biasanya kita lomba-lomba gitu ya, lomba olahraga, lomba apapun ikut aja, kayak mungkin anak-anak zaman dulu kan kayak fashion show, mungkin lomba kayak futsal. Nah, aku tuh di SMP juga ada sempat ikut lomba kayak swimming gitu kan. Tapi setelah itu aku kayak pas udah mau masuk SMA kayak wah ini kayaknya nggak bisa nih kalau lomba di sini mulu. Kita udah mau masuk kuliah kan. Jadi kayaknya diubah tuh yang tadinya lomba-lomba di olahraga jadi ke lomba-lomba olimpiade pembelajaran kan. Jadi sekalian buat persiapan masuk kampus juga kan. Yang tadinya mungkin begadang buat main, jadi begadang buat belajar gitu sama teman-teman full kan. Ya, itu sih buat sebelumnya. Tapi kalau misalkan persiapan buat masuk ITB itu kan di sekolah ini juga ada program namanya ITC kan? Isi ya. Iya, itu sih sangat membantu banget soalnya kayak kan kalau misalkan kita pulang sekolah langsung pulang itu ya pasti anak-anak kan males ya. Yeah. Jadi kita kayak dengan ada program ITC ini yang dibuat sama tim high school itu kayak jatuhnya kayak bikin kita mau belajar buat persiapan kan. Iya. Habis itu tetap kan kita semua punya target kampus masing-masing. Kita lihat kayak di Google tuh kan ada tuh kayak top kampus, top jurusan di PTN. Nah itu kayak kita harus menyesuaikan sih kalau misalkan mau yang kampusnya tinggi sama jurusannya tinggi ya kita harus default yang lebih kan. Iya kayak aku pas tuh aku kayak tanamin di otak aku kayak harus kampus top 3 nih. Kalau misalkan aku maunya di kampus top 3, kalau enggak ya udah. Emang rencana awal ITB? ITB atau kayak masih UI gitu atau UGM? Jadi awalnya tuh aku pas di SMPT itu aku masukinnya UI karena aku ngeliat kalau kita lihat emang bisnis itu lebih tinggi ITB kan. Aku juga pasti kayak wah takut juga gitu ngeliat ITB kan. Tapi aku tuh sebenarnya aku udah pengen ITB karena kayak siapa yang gak mau kuliah 3 tahun kan? Iya, kayak di kampus lain tuh pilihannya 4 tahun apa enggak 3,5 tahun kalau kita mau cepat. Nah, kalau di ITB tuh kita kayak diwajibin 3 tahun udah selesai buat yang SBM ya, buat bisnis. Jadi kayak itu otomatis bisa motong waktu banget sih. Kayak mungkin aku rencananya kan ingin langsung aja S2 kan, jadi mendingan ambil ITB. Tapi karena ITB kayak nilainya tinggi banget, kayak aku kayak wah ya SMBT aku masukinnya tetap UI kan.
organisasinya UI. Seperti biasa kan persiapan SNBP dulu kan di sekolah kita ngejaga nilai, ngejaga apa namanya, ngejaga ya grafik nilai kan, ngejaga grafik nilai. Gimana caranya kita biar nilai naik dulu kan. Nah, habis itu SNBP belum dapet, masuk ke SNBT. Mungkin SNBT sih kayak belum rezeki sih. Aku juga kayak itu juga masih bingung kan di ITB gitu kan. Aku tapi nggak masuk di ITB. Baru masuk ke persiapan mandiri kan ya. Yang kayak udah aku nyoba iya. Nyoba yang IUP itu lah, IUP ITB kan. Nah itu kan nih, apa namanya? Mungkin kita fokusnya sekarang itu buat persiapan UTBK kayak bahasa Indonesia, English, apa PKPM gitu. Iya, ternyata kita harus penyiapin semua sih. Aku nggak nyangka loh, aku lolosnya karena bantuan apa? Maths English. Iya. Oh, PK literasi di Inggris. Iya, kayak mungkin kita agak underestimate sama buku maths yang kita pelajari ya, kita kayak anggapnya ini apaan sih? Oh iya. Ya, padahal ternyata itu yang nyelamatin aku tuh. Kayak itu kayak soal buat aku masuk tes IUP ITB itu soalnya itu semua, jadi kayak oh my god, yang aku kayak underestimate malah ini yang paling kebantu banget gitu kan. Abis itu bantu menilai sendiri gak bang? Kalau yang itu pas jalur mandirinya kan kayaknya iya. Kalau yang aku kemarin sih kayak full test nih. Kemarin aku matematikanya itu sekitar 40 soal, maths ya English itu. Habis itu Inggrisnya kebagi jadi 3 ini, writing, reading sama speaking, sama listening itu masing-masing 20 soal, kayak 150. Iya. Itu juga aku kayak aku kan sebelumnya nggak pernah ikut TOEFL segala macam. Itu yang ngebantu aku mungkin kayak karena Hilaris ada apa namanya tes Cambridge ya. Kita di SD kan kita ada tes Cambridge kan. Kita kayak kebiasa gitu kan tes Cambridge. Jadi pas tes itu kayak easy. Iya. Hilaris kebantu banget sih kayak apa namanya dengan ada tes Cambridge itu udah pas banget sih. Tapi di progres ini nih tantangan paling besar Bang Darren yang hadapi gitu buat masuk PTN top 3 kan nggak mungkin mudah ya. Iya. Maksudnya semua orang di Indonesia tuh mau banget top 3 itu. Apa tantangan besar? Kalau aku tuh belajar seperti biasa kan sama yang lain gitu. Kalau misalkan aku dulu dibilang kalau mau aman tuh di SNBT masukin UB atau enggak kampus-kampus di bawahnya kan. Itu yang pertama nih dibilang tuh. Dan aku bilang kayak, aku kalau ambil itu pasti aku kayak nggak bakal ambil kalau UB. Saya mau top 3 kan. Jadi ya udah aku mending nggak di SNBT tapi aku nyoba yang lain. Awalnya aku kayak ya udah santai aja kan. Pas tanggal 13 Juni ya, pada lolos SNBT, aku kayak ini gimana ya? Soalnya kan yang biasanya kita belajar bareng itu, abis itu tiba-tiba jadi kayak yang lain nggak lulus, aku jadi kayak belajar sendiri kan. Abis itu ya udah persiapan lagi, ya udah tetap ngelokin top 3 terus. Aku ikut UI, yang UGM juga aku ikut UTUL di Jakarta kan, habis itu ikut yang ITB. Apa lagi ya? Paling kayak kalau sebenarnya aku ngeliat kayak itu ketatnya persaingan gimana? Oh iya, itu ketat banget sih. Soalnya yang kalau udah rata-rata kalau udah di top 3 tuh biasanya semua jurusan susah banget gitu. Kayak ada minimalnya gitu sih kalau dari UI, ITB gitu. Iya. Susahnya masuk top 3 PTN. Iya. Harus semangat ya guys. Iya, setuju. Iya, kita juga semangat kan. Semangat ya. 8 bulan lagi kayaknya. 8 bulan lagi. Iya. Berapa sih Februari ya? Iya. Iya. Itu SNBT. Serem deh. Itu gimana sih pasca sekolah tuh gimana sih kehidupan pasca SMA gitu? Itu sih benar-benar kayak kita strategis ya, kayak nge-push buat eligible juga kan. Habis itu kita kayak gimana caranya kita belajar buat sekolah sama belajar buat SMPT beda ya. Belajar sekolah kita IPA kan. Iya. Belajar buat SMPT. Nah itu kan sebagai waktu sih. Kalau kayak tips khususnya gitu ada nggak Bang? Tips apa ya? Tips khususnya gitu yang apa ya yang dihadapi gitu? Iya.
udah kan awal aku nanya nih tips khususnya apa buat masuknya gitu, belajar apa sih yang bisa membantu buat lulus masuk ke PTN, terus juga gimana buat beradaptasi gitu sama hal itu. Aku jujur ya guys, kalau dicek sebenarnya aku tuh SD SMP aku nggak pernah ranking, nggak pernah ranking, maksimal di 4, nggak pernah ranking, itu kacau kan. Aku kayak di SMA aku kayak sebenarnya kayak nggak ada niat buat ranking sih, tapi aku kayak ini mau sampai kapan gitu, aku nggak pernah ranking kan. Aku habis itu kayak push, aku tadi ngeliat yang di atas tuh kayak ini nggak mungkin aku bisa kalahin gitu kan. Tapi dengan ya belajar gitu, iya bisa sih. Alhamdulillah kalau nggak salah di semester itu ya, kayak di 2 semester terakhir aku yang satu sih. Kalau adaptasi itu kayak sebenarnya yang di bawah bisa naik, tapi itu terlalu pada kitanya deh. Iya. Gila. Lalu kalau untuk kayak beradaptasi sama ini bang, sama kehidupan kampus ini kan tadi beradaptasi sama persaingannya gitu buat masuk SNPP. Ini kalau sama kehidupan kampus gimana? Kehidupan kampus kan beda banget ya sama SMA. Kan kalau SMA tuh masih dibimbing guru, ayo dikerjakan tugasnya gitu. Kalau kampus kan enggak gitu, sendiri sendiri terus kayak pergaulannya. Iya. Betul. Kalau misalkan di kampus sih, kalau aku sendiri justru kayak aku pengennya fokus ya. Jadi ada kegiatan yang formal dari kampus aku ITB, aku ikutin semua, jangan sampai ada absen kan. Tapi kalau misalkan kegiatan yang mungkin kayak nggak formal gitu, aku kayak karena nggak ikut sih. Jadi kayak aku pengennya all out yang wajib aja. Cuman Bang Diran bikin dulu di Intan ya? Oh iya. Oh iya, Intan, kita guys, anak Intan guys. Iya, Intan sama Indisi ya, itu sih ya. Oke Bang, terus nih gimana sih perasaan Bang Diran pas keterima di kampus top 3 favorit se-Indonesia? Iya. Apa perasaannya? Aku kaget banget sih. Tapi yang aku senang itu kayak aku kayak senang banget karena bisa buktiin kalau misalkan sekolah aku nih kayak angkatan 1 bisa lolos top 3. Itu kan agak mungkin di sekolah lain tuh kayak tunggu beberapa angkatan dulu bisa masuk top 3 kan. Tapi ini angkatan pertama udah dapet. Ini kayak berarti kelihatan dari situ kayak kita pertama anak-anaknya disupport buat masuk PTN, habis itu kita difasilitasi bervisi juga kan. Iya, itu sih. Bukan sekolah yang sebesar sekolah-sekolah Iya. lain kan ya, dulu sama di sekolah-sekolah lain gitu. Kayak kita ambil contoh kayak mungkin sekolah lain anaknya banyak, udah banding 1 banding berapa kan. Kita dengan segi komposisi anak segini kita udah bisa top 3 kan. Kalau misalkan mau ditambah banyak pasti otomatis makin banyak tambah banyak kan. Keren banget sih. Bang Diran masuk ITB. Thank you. Gila. Terus menurut Bang Diran nih, yang ngebedain Institut Teknologi Bandung sama Universitas Indonesia, UGM itu apa sih? Yang paling ngebedain itu ini institut sama universitas. Apa tuh perbedaan? Institut itu dia jurusannya lebih dikit. Teknik ya rata-rata. Iya, teknik, dan dia lebih fokus gitu. Kayak mungkin anak-anak lain yang lulus UGM, Unpad dan lain, dia masuk ospek. Nunggu waktunya ospek. Aku masuk itu, aku sebelum ospek aku ada tes lagi, tes matematika. Iya. Keren ya. Kalau lulus boleh selesai, kalau nggak lulus ya ulang lagi tes sampai lulus. Tapi tetap jadi mahasiswa ITB? Tetap. Tapi kita tes dulu itu, kita harus belajar dulu di awal. Bakal lebih susah sih levelnya, dan kebetulan setelah dapet iya, kayak Kak Edit sama ini angkatan aku kayak sama kita kan isi. Iya, semua ya. Iya. Ya. Kita semua ada tesnya. Kalau masalah yang lain tuh tes TOEFL, tes ini. Iya. Dan kalau universitas itu kan gini loh, masuk ke prodi gitu. Iya. Kalau kita institut tuh kayak kebanyakan institut itu kayak masuk itu baru di fakultasnya, tapi kita belum menentukan prodinya. Kita setahun itu kita harus bersaing lagi.
Iya. Ada matematikanya dulu. Mungkin Iya. kalau pembenci matematika Iya. boleh pilih universitas ya kayak gitu. Iya. Jadi kita ada tahap namanya TPB kan, tahap persiapan bersama. Itu kayak kita selama setahun ini kita kayak yang anak-anak kemampuan matematikanya beda-beda tuh jadi biar sama dulu. Dan nanti pas tahun kedua kita lihat gitu. Kalau ini kan kayak di ITB kan kalau ini baru aja ada BMUI ya, kita demo itu. BMUI kalau di ITB Ada deh, ada kemarin kita juga ada ajakan buat demo sih namanya, tapi bukan demo deh kalau di itu tuh kayak apa ya, KM ITB kalau KM ITB dulu. Cuman tertarik Apa? masuk itu, organisasi itu. Belum sih, pengen belum tapi ada aku lihat dulu sih kalau misalkan kayak bakal berguna banget itu kayak aku join sih. Soalnya aku sih ngeliatnya, aku sekarang masih pengen fokus di kampus gila dulu ya. Iya. Kalau di ituin tawarin gitu kayak masuk organisasi itu kayak biar organisasi eksekutifnya gitu. Iya, mungkin nanti kali ya, ini sekarang bakal ada acara panitia gitu. Buat lumayan kan ya buat nambahin relasi. Iya, betul. Betul. Kalau yang dapat berarti aku nggak masuk kupu-kupu. Masuk kupu-kupu. Iya, sekarang sih kayak gitu sih. Bukan pura-pura, belum ya? Belum. Ada kupu-kupu sama pura-pura. Iya. Kupu-kupu kuliah pulang, pura-pura kuliah rapat. Iya, kuliah rapat ya. Guys, level perhitungannya. Iya. Terus kalau ITB kan Pop3 itu pasti kayak rata-rata ke apa sih ya dari deh kayak lulusannya kayak alumninya itu kan pasti kayak Dian Sastro gitu-gitu tuh pada kader pada bagus-bagus kan ya. Kalau yang di top 3 Iya. itu. Kalau ITB nih menurut apa peluang karirnya itu gimana Bang? Apakah Abang lihat peluang karirnya ketika Abang bakal lulus dari ITB? Iya, aku udah ngisi kemarin itu juga kalau dia di data yang lulusan ITB itu emang kita lihat sendiri kayak masuk kamar kan, itu lulusan ITB. Pak Habibie juga lulusan ITB. Mungkin sekarang siapa ya? Pak Ridwan Kamil kan juga arsitek ITB kan, itu juga kan kelihatan ya maksudnya. Iya, kayak menjanjikan. Iya, betul. Kan. Jelas nih. Kuliah. Iya. Berarti abang sealamat tuh, Kamil sama Pak Betul. Iya, alamat keren. Oke. Keren banget sama Pak Habibie. Iya. Semoga tahun kedua ada yang bisa nih. Amin. Iya. Ini kalau menurut Bang Dery kan kita kan ini pertanyaan personal aku ya. Kalau kan udah angkatan pertama itu kan pada masuk ke topik-topik gitu ya. Kira-kira kalau misalkan kita nih angkatan kedua ada kemungkinan nggak apa kemungkinan besar terbuka gitu jalan kita buat masuk ke top 3 itu? Iya, bukan sih. Tapi yang kayak mungkin di yang kayak Bang Afila buka itu kan ITB kan buka tempat tinggal. Di STB juga bisa, kayak di tes juga bisa. Iya, ITB kan. Di ITB juga bisa kan kita udah ada link ini tuh. Cuman kalau kayak universitas gitu Bisa juga sih sebenarnya bisa ya, tapi mungkin kalau peluang pasti jadi yang udah kelas ya. Kelas ini. Kalau SNBT Bang, SNBT tuh ada ini nggak? Ada kayak di blacklist tuh? Oh nggak ada. Oh nggak ada blacklist lagi kan berarti ya? Jadi kamu bisa aja ke SMPT jadi tutus ke UI gitu kan? Iya. Tutus oke kamu kalau tutusin bisa. Amin. Iya. Pasti pengen FH yang lain, soal FH, HI, cuman berat. Iya bisa. Harus aman. Pengen tuh SNBT daripada kelas lagi ya kan? Iya. Cuman dia susah gitu kalau SNBT. SMPT. Sorry, SNBP. Sorry, tuker guys. Iya. Kalau SNBP tuh dia susah gitu Bang. Tips dong gimana biar membuka tembok biar apa ya nggak tembus gitu. Iya. Apakah pilihannya harus pelajar, harus realistis kah? Pilihannya harus juga di luar nalar aja sih. Iya. Kalau aku juga kayak gitu sih, aku yang penting aku suka sama ini sih, kayak aku nggak mau kayak aku manajemen kan, aku nggak mau kalau aku pindahin ke apa namanya jurusan aku pindahin ke yang lain gitu, aku mau di manajemen ya manajemen aja.
Terus kalau misalkan sebenarnya harusnya kalau di angkatan aku kayak lebih banget sih, tapi kita kayak ngeliatnya, waduh kita belum ada lulusan kan, kita kayaknya bisa nggak ya kita, apa mungkin kita sekelas dari lulus PTN, taunya ada kan. Maksudnya kelas kalian lebih enak sih kayak ngeliatnya, oh kelas ini bisa yang tanpa ini kan, kita ngerasa lebih gampang. Gimana ya? Begitu tuh di jiwa aku itu belum apa ya, belum keluar ya. Kayak jiwa-jiwa aku belajar begitu itu belum tumbuh bang di kelas kita. Itu juga masih kayak solidaritas itu loh, teman-teman ini apa masih tahu gitu. Kan kelas modern enggak ya? Iya, maksudnya kalau pas aku tuh dulu kita solid juga, mau kegiatan apapun kita gitu dulu solid kan. Tapi kayak ada saatnya saat di pembelajaran kita kayak balapan juga. Bahkan kalian ini gak sih kalau MTK tuh suka ada latihan soal ya? Iya betul. Ya, ada. Itu kita kayaknya aku sih nggak kayak cepet-cepetan nyelesain. Oh nyelesain. Iya. Emang sih kepacu gitu ya adrenalinnya ya. Pas kayak bisa ada dulu kan bisa ada ya. Pas bisa ada itu kan ayo guys siapa nih ntar ini udah banyak kan buku kita kan kayak rasanya kayak kita emang buku semuanya gitu rasa tinggal. Wah, aku sih ada tips sih sebenarnya. Aku dulu itu kayak awalnya tuh kayak pas kelas 10 aku selalu baik lah, termasuk yang lama lah, yang lain baru nungguin buku aku belum. Habis itu pas kelas 11 aku kayak ini gimana ya, kok kayak gini-gini aja. Habis itu aku mulai nih, contoh besokannya ada pembelajaran matematika, Seninnya. Minggu malam aku belajar matematika, jadi yang dulu dipelajarin aku belajar dulu. Contoh malamnya, besokannya bakal belajar bab 1 limit nih. Aku belajar dulu malamnya kayak limit itu kayak gimana, sebisa aku lah. Nanti besoknya jadi pas gurunya ngasih tahu aku kayak udah mulai paham dikit gitu, jadi kayak bener-bener baru banget. Iya. Kamu fisika kimia juga. Dampaknya kelihatan dong, ada progres gitu. Kelihatan sih ya. Kayak mulai mulai bisa jadi cepat gitu. Otomatis kan latihan soal bisa, tes bisa, tes bisa, tes bisa, tes bisa, tes bisa. Tes bisa bisa tim deh. Iya benar. Kalau lagi nggak cuma lihat dari nilai final ya, lihat dari nilai sikap juga. Iya betul. Nilai sikap. Terus bang gimana nih cara bang biar menjaga motivasi belajar? Ya kan maksudnya SNBT untuk orang-orang yang masih kayak mikir apaan sih mending langsung swasta aja gitu kan. Apa yang bikin bang Deren tuh punya motivasi buat kayak terus belajar, terus berjuangin selama tes mengolah kan butuh tes panjang yang capek kayak ini. Yang paling utama kalau aku guys, aku nggak rasa swasta guys. Pas di kelas tuh yang lain aku dapat info kan ada yang lolos di swasta ini. Tapi kayak awal-awal kayak enak ya udah ada backupan kalau nggak PTN ada backupan swasta. Aku bilang kayaknya nggak pernah nunggu aku kalau ada backupan swasta, soalnya aku tipenya kayak yang kayak gampang jadi leha-leha gitu. Aku jadi kayak ya udah kita nggak usah swasta, anggap aja nih kayak PTN ini nawarkannya gitu kan. Jadi ya udah, tapi ya kita jadi kayak all out sih. Iya. Kebanyakan sih kalau PTN di kelas setahu apa ya? Kayak ini kalau nggak salah belum daftar swasta juga nih. Kalau kita juga belum daftar swasta. Iya, kita belum ada. Terus swasta masih di bawah global sampai sekarang. Masih ya global. Iya, udah lama banget. Aku nggak daftar sih, soalnya aku kayak takut jadi apa namanya? Ya solos gitu. Iya, takut bikin malas ya. Aku udah daftar swasta gitu. Guys, jadi motivasinya jangan daftar swasta dulu. Iya, daftar swasta dulu sih. Iya. Emang sempat kepikiran nggak buat ikut kayak IPDN lah, lanjut bang. Iya. Kan itu aku tuh ITB itu cabang 3. Iya. Pusat di Bandung, di Desa, yang kedua di Sumedang. Jatinangor, satu lagi ITB C di Jawa. Iya, tapi tahun berdasarkan peraturan itu kita tahun pertama dari 3 ini kita gabung dulu di Sumedang. Oh iya, IUP ya bang? Enggak semuanya. Oh semuanya? Semuanya gabung di situ. Berarti nggak langsung kayak waktu kita kampus di situ tuh nggak langsung ke situ? Enggak. Tapi aku tahun kedua sih itu. Tahun kedua ke situ semester ketiga. Tahun kedua. Oh iya, semester 3. Iya. Gila, semangat ya bang. Semoga ke itu
Amin. IPK-nya 4. Wes, amin. Amin. Cewek. Jawabnya itu namanya Cewek. Amin. Amin. Iya. IPK-nya tinggi. Ih gila itu berat banget sih. Gue teman-teman aku pas ke Ganesha ketemuin tahu siapa Naufal, apa lagi yang Jawa 3 sih. Naufal CLC. Oh iya. Kabin ya kan, kabin ketemu mereka di Ganesha. Oh. Iya. Itu mereka yang IPK tinggi yang 30,9. Gila ya. Bisa. Iya teknik ya. Bisa dapat IPK setinggi itu. Mungkin belajarnya mantap. Iya, makanya aku bilang tadi kan kayak pas di SMA kita juga fokusnya fokus buat lain. Kalau bisa perfect kita harusnya. Iya. Nah kalau misalkan nih bro, nah nggak kayak harus naik ya. Kalau misalkan kayak turun dikit aja, itu ngaruh dong. Ya maksudnya efek tapi dikit sih. Maksudnya kayak yang penting di setiap semester kayak all out aja. Kalau bisa kayak contoh di semester ini kayak 80%, semester depan 83% kayak kita all out banget gitu kan. Makin all out gitu walaupun materinya mungkin lebih susah kan. Iya, jadi kita adaptasi sama gitu. Iya. Kelas 12, cuman pas kelas 12 sih bang, sepusing apa kelas 12? Kita sebagai anak kelas 12 yang newbie nih yang baru, sepusing apa sih kelas 12? Kelas 12 tuh aku awalnya ada lomba online kan? Ya, ada. Lomba online menang, habis itu ada satu lomba dibuat sama satu bimbel gitu kan. Genza, awalnya kita seleksi online kan, yang kecamatan dulu. Masih bakal online itu lomba geografi kan, kalau aku dari IPA sebenarnya. Aku ikut lomba kecamatan lolos, kelurahan lolos lagi kan. Habis itu langsung nasional kan di UGM. Lomba itu, aku datang ke Jogja kan. Iya. Menang tuh agak kaget sih. Tiba-tiba menang juara 2 kan. Lomba apa sih namanya ekonomi? Geografi. Oh geografi. Iya. Keren. Geografi. Padahal kan kita sekolah IPA. Oh iya. Oh geografi itu kan IPA ya? IPS ya? IPS. Geografi. Oh sorry ya. Iya. Bisa. Geografi ada di. Oh iya benar. Pantes kita nggak pernah belajar geografi ya? Iya. Nah kita IPA. Linjur. Kalau linjur mau menutup kemungkinan kan buat kita masuk IPA gitu misalnya. Tuh nggak buat kita masuk IPS. Enggak sih. Aku kan juga mungkin kalau yang teman-teman aku yang alumni kan kayak Bang Akila kayak dia mungkin di yang cocok ya kayak nyesuaiin kan kayak IPA ke tambang kayak ini juga IPA ke teknik lingkungan kan itu juga sesuai kan. Tapi aku lombanya IPS kemarin lolosnya juga manajemen kan IPS jatuhnya. Kalau gini kan lomba dari unit misalkan kayak fisik nggak ya lomba itu menunjang banget ya dari SMP. Misalnya kita menang nih, menunjang banget gitu. Misalnya kayak fisik nggak ada yang berat gitu. Terus ikutan nih, memang nih buat masukin ke SNBP itu menunjang banget. Ada sertifikatnya? Ada, kita kan mau masuk UI nih. Jurusan itu lagi kan, itu menunjang banget. Iya pasti. Kayak apalagi kalau lombanya itu ada kampusnya gitu kan, jadi kayak wah itu pasti. Takut banget. Iya. Itu harus. Cuma fee-nya mahal sih kan buat ikut lomba-lomba gitu kayak 400, orang 100, 200. Kalau kayak lombanya gratis ya beda. Iya. Lombanya kayak harus bayar itu guys. Tapi itu sih kalau kayak persiapannya udah matang dulu sih baru lanjut ke itu. Oke guys, mungkin segitu aja dulu ya bang. Boleh. Udah lama juga kita ngobrol. Mungkin kalian bisa kalau mau nanya-nanya IG ya boleh bang, di sini bang IG ya bang. Siap bebas. IG-nya atau di komen bisa. Iya di sini guys. Kita berbagi bakal komen kok. Oke, kalau mau nanya-nanya lebih lanjut atau mau jadi salah narasumber kita boleh langsung aja chat di bawah sini. Oke. Mungkin sekian dulu guys dari kami. Makasih alumni SMA Masuk Makasih.